Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Celoteh Ali. Senang sekali kesempatan ini saya dapat membuat video. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmat. Saya adalah dosen muda di jurusan Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana sih saya dulu mengerjakan skripsi. Tentunya kita pernah bosen, kemudian juga saat menentukan judul kita juga mikir-mikir, ya nggak sih? Nah, di sini saya sedikit bercerita dulu. Saya menentukan judul skripsi itu adalah karena saya ingin cepat lulus. Kemudian ternyata berhubung dengan ada hal-hal kendala yang tidak bisa saya kontrol, akhirnya saya dapat penelitian yang cukup lama, tapi saya enjoy karena ada hal-hal atau tips-tips yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman tetap dengerin celoteh saya malam hari ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang memulai skripsi atau yang akan memulai skripsi. Jadi skripsi ini adalah tahapan terakhir untuk kita yang dari sarjana untuk mendapatkan gelar akademik. Nah, tentunya setiap karakter universitas, fakultas memiliki karakter berbeda. Nah, di sini saya mengambil contoh studi Fakultas Pertanian. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah apakah kita sudah memenuhi persyaratan secara administrasi. Misal kalau di Fakultas Pertanian itu kira-kira SKS kita sudah cukup belum? Kemudian kita sudah ikut berapa kali seminar teman kita. Kemudian kira-kira sudah lulus mata kuliah prasyarat belum untuk mengajukan kuliah atau seminar usul atau seminar proposal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan judul penelitian. Kenapa judul penelitian ini penting? Judul penelitian ini sangat berkaitan dengan lama atau cepatnya skripsi. Ada beberapa penelitian yang bisa cepat, ada juga penelitian yang cukup memakan waktu yang lama. Nah, di sini juga harus sesuai dengan hati teman-teman semua. Jadi menentukan judul penelitian itu tidak boleh sembarangan. Seperti saya, passion saya adalah lebih suka mata kuliah tentang konservasi tanah dan air. Jadi saya saat skripsi dulu mengambil tentang topik irigasi. Begitu juga teman-teman, mungkin kalau lebih suka ke bidangnya tentang budidaya tanaman, bisa pengaruh hormon, bisa pengaruh pupuk, dan mungkin kalau yang ke tanah bisa tentang cacing tanah, mikrobia tanah, dan sebagainya. Dan itu harus sesuai dengan hati teman-teman. Jangan sampai saat memulai penelitian, teman-teman di tengah jalan bosen gara-gara salah ngambil judul. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, yang kedua tapi masih berkaitan dengan judul adalah judul ini kalau bisa adalah judul gimana kita menyelesaikan atau membantu memberikan solusi terhadap suatu masalah. Jangan sampai penelitian kita itu hanya penelitian tapi tidak menyelesaikan sebuah masalah atau tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Nah, setelah kita menentukan judul, tentu kita menentukan pembimbing dong. Kadang pembimbing dan judul ini bisa bersamaan. Dalam artian karena dosen-dosen pembimbing itu ada yang judulnya atau bidang-bidang ilmunya juga tertentu. Seperti kalau mungkin di Fakultas Pertanian, mungkin kalau yang di ilmu tanah ada yang bidang konservasi tanah, kemudian ada yang tentang mikrobiologi tanah, atau kalau di agronomi nanti ada yang pemulihan tanaman, kemudian ada yang tentang budidaya, tanaman pangan, dan sebagainya. Nah, biasanya dosen-dosennya itu udah punya peer group masing-masing. Nah, kalau selanjutnya milih dosen itu adalah dosen yang enak diajak komunikasi. Jadi dosen yang ajak bisa TikTok, kalau ngobrol itu nyambung, itu pilih. Ya sesuai kalian kan, semua dosen punya karakter masing-masing, mungkin karakternya cocok dengan kalian bisa coba. Setelah itu, ini jika memungkinkan adalah cari penelitian yang bisa tim, walaupun mungkin tidak dapat dana proyek atau penelitian mandiri, usahakan itu adalah penelitian tim. Dalam artian misal kamu penelitian tentang jagung dikasih kompos gitu, coba cari juga teman yang sama tentang jagung dikasih kompos dengan pembimbing yang sama, mungkin komposnya beda gitu, atau pemberian hormon pada tanaman jambu, ya, yang lainnya jenis hormonnya, kemudian kalian dosisnya, tapi tetap satu tim dan kalau bisa satu pembimbing. Jadi lebih enak dalam
bimbingan dan juga mengontrol penelitian. Setelah itu penting sekali adanya tim ini. Kalau bisa cari yang sevisi, kemudian yang bersemangat. Ini penting karena dalam proses penyusunan skripsi kita itu kadang stres. Kenapa stres? Karena saat kita melakukan penyusunan proposal, ini adalah pertama kali kalian menyusun proposal. Kemudian seminar usul juga yang pertama kali. Mungkin kita melihat dari adanya kakak tingkat. Di situ juga kita dengan adanya tim ketika lagi down, lagi pusing, kita bisa sharing, bisa berdiskusi gitu. Dan juga ketika menyusun skripsi, kita juga bisa minta bantuan teman kita untuk cross correction. Jadi nanti kamu ngoreksi punya si A ngoreksi punya si C. Jadi kalian satu tim itu saling cek, karena kadang saat kita menulis skripsi, kita merasa oh kayaknya udah bagus nih, udah kayaknya nggak ada yang salah. Ternyata ada hal-hal, oh ternyata masih ada typo, kemudian ada yang nulis dannya kebalik atau segala macam. Dan itu pentingnya adanya teman-teman kita. Kemudian jangan takut untuk nanya ke kakak tingkat, karena kakak tingkat mungkin yang sudah sampai tahap lebih awal gitu, yang sudah kompre atau baru mau kompre, mereka sudah mengalami gimana sih struggle-nya skripsi ini. Dengan begitu kalian bisa, oh strateginya seperti ini, pengolahan datanya seperti ini. Kemudian diskusi dengan dosen, jaga komunikasi yang baik dengan dosen. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak baik. Izin dalam SMS atau WA itu juga diperhatikan dalam penulisannya sesopan mungkin, karena bagaimanapun mereka adalah pembimbing kita, orang tua kita yang perlu kita hargai, karena di tengah kesibukannya juga dia menyempatkan waktu untuk mengurusi kita. Dan tips terakhir, ketika kalian down, ketika kalian lagi butek, lagi skripsi, lagi nggak mau ngapain lagi, kalian boleh istirahat sejenak, 1 minggu aja. Jangan satu skripsi, jangan kerjaan skripsi, istirahat sejenak. Ya, jangan lama-lama, seminggu cukup lama sebenarnya, 2 atau 3 hari atau 4 hari. Kemudian kalian merenung, apa sih yang mau saya dapetin dari skripsi ini selain saya dapat gelar? Yaitu adalah membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi dengan kita istirahat sejenak, mungkin kepenatan skripsi, kita berkontemplasi bahwa mengingat saya ini berjuang tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi saya juga berjuang untuk kebahagiaan kedua orang tua saya. Jadi ada beberapa hal tadi yang mungkin teman-teman bisa terapkan dalam penulisan skripsi atau penyusunan skripsi. Dan tentunya saya juga welcome bagi teman-teman yang ingin berdiskusi terkait judul penelitian, dan bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalian juga di kolom komentar juga boleh request tentang tips atau trik yang lain yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman. Nah, terima kasih sudah mendengarkan celoteh Ali Rahmat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.